Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Untuk setiap panggilan mulai dari langkah kelima dan seterusnya, setiap langkah akan mewakili titik balik yang sangat besar. Perbedaan antara langkah keempat dan langkah kelima adalah energi spiritual cair, sedangkan perbedaan dari langkah kelima dan langkah keenam terletak pada wadah spiritual. Hanya ketika seseorang membentuk wadah spiritual mereka, itu karena wadah spiritual akan meningkatkan kemampuan bertarung dan bertahan hidupnya lebih dari sebelumnya. Bagi Long Hao Shen, dua orang yang paling memengaruhinya mulai dari saat dia mulai berkultivasi adalah Long Xingyu dan Ye Hua. Sebelum mencapai langkah kelima, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Long Xingyu memberinya tungku spiritual suci, Ye Hua sebenarnya lebih membantu Long Hao Shen daripada ayahnya sendiri. Karena kurangnya bakat bawaannya, Ye Hua mengerahkan semua usahanya untuk meneliti tingkat kultivasi yang lebih rendah, memberi Long Hao Shen jalan yang lebih optimal untuk diikuti. Inilah alasan mengapa Long Hao Shen berhasil maju begitu cepat dan mendapatkan pemahaman tentang teknik peringkat yang lebih rendah serta aspek strategis medan perang yang jauh melebihi norma. Namun, pada akhirnya, penelitian Ye Hua terbatas bagaimanapun, dibatasi oleh pangkatnya sebagai ksatria bumi ksatria langkah kelima. Hanya setelah dibagikan bakat bawaan Long Hao Shen, dia berhasil menerobos ke tingkat ksatria langkah keenam. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ksatria ilahi seperti Long Xingyu pada aspek ini? Apa yang diwariskan Long Xingyu pada Long Hao Shen adalah pengalaman sebelumnya. Itu tidak sedetail pelajaran Ye Hua, tetapi itu memberi Long Hao Shen pedoman keseluruhan kultivasi dari langkah yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Wadah spiritual memiliki dua kegunaan, yang pertama adalah memperkuat kecepatan pemulihan energi spiritual. Selama Anda memilikinya, Anda tidak perlu bermeditasi dengan susah payah. Bahkan hanya bernapas secara bertahap akan mengembalikan energi spiritual dalam tubuh Anda. Alasan utama mengapa seseorang dapat bertahan begitu lama di medan perang justru merupakan kegunaan penting dari wadah spiritual ini. Namun, Anda tidak boleh mengabaikan penggunaan lain yang mereka miliki, yang merupakan kemampuan untuk mengubah semua jenis energi, yang terletak di segala jenis lingkungan, menjadi energi yang sama dengan yang Anda gunakan. Kedua penggunaan ini akan memungkinkan setiap kombatan untuk mempertahankan kekuatan tempurnya di jenis lingkungan manapun mereka berada sambil sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di medan perang. Kata-kata Long Xingyu adalah sesuatu yang diingat Long Hao Shen dengan sempurna. Dan situasi saat ini sama seperti yang dia katakan, di tempat yang begitu gelap, Tungku Roh Suci secara mengejutkan untuk sementara memperoleh kegunaan kedua dari wadah spiritual. Meskipun kemampuan kedua ini cukup kalah dengan yang pertama, itulah yang paling dibutuhkan Long Hao Shen dalam situasi saat ini. Long Hao Shen memusatkan perhatiannya sepenuhnya secara bertahap memulihkan energi spiritualnya. Situasi ini jarang terjadi. Ia dengan jelas memahami bahwa kesulitan memadatkan wadah spiritual jauh melampaui kesulitan mencapai tingkat menghasilkan energi spiritual cair. Sangat beruntung bahwa Tungku Roh Suci memberinya kesempatan ini, membantunya memperdalam pemahamannya pada saat seperti itu. Dalam waktu dekat ketika dia benar-benar harus memadatkan wadah spiritualnya, waktu yang dia perlukan untuk menerobos kemacetan akan sangat berkurang. Selanjutnya, perubahan saat ini dalam Tungku Roh Suci tampak seperti awal dari evolusi keduanya. Perubahan mendasar seringkali pasti akan terjadi berturut-turut, dan Long Hao Shen punya alasan lain untuk tetap berkonsentrasi penuh. Itu adalah fakta bahwa keadaan saat ini Tungku Spiritual Suci bermanfaat bagi pedang Hibiscus of Light dan peri elemen cahaya Yating. Dalam hidup seseorang, kesempatan semacam ini benar-benar sulit didapat. Jarang terjadi sampai-sampai Long Hao Shen duduk di sana selama 2 jam penuh. Mengalami serangkaian suara mendesis secara berurutan sebelum memulihkan energi spiritualnya, dia tidak perlu memberikan lebih banyak energi spiritual ke pelindung sucinya dan tetap dalam keadaan meditasi yang terfokus. Pada saat Tungku Roh Suci berhasil berputar tanpa kendala, dia akhirnya terbangun dari keadaan ini. Berdiri dengan enggan, Long Hao Shen segera menyampaikan pesan keselamatannya kepada Hao Yue. Jika dia sendirian, dia bahkan akan rela untuk tetap duduk lebih lama,
menggunakan berbagai metode untuk mengkonsumsi energi spiritualnya. Bagi orang lain, kesempatan langka dalam kultivasi akan benar-benar menjadi sesuatu yang membutuhkan keberanian untuk ditinggalkan, tetapi bagi Long Hao Shen, itu akan keluar dari pertanyaan karena dia masih memiliki rekan satu timnya yang menunggunya di luar. Wilayah iblis jauh dari aman, jadi dia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Hari pertama Yehua memberikan pengetahuannya sebagai ksatria penjaga kepadanya, dia menekankan kata-kata ini kepadanya, tanggung jawab adalah standar ke-11 untuk ksatria penjaga, merasakan energi spiritual yang melimpah dalam peningkatan konstan. Long Hao Shen melompat sekali lagi, turun dengan kecepatan tinggi. Gua itu gelap gulita, dan cukup menyeramkan untuk membuat siapapun merasa ketakutan, tetapi dengan penerangan tubuhnya sendiri, Long Hao Shen tampak sangat tenang. Kali ini sisa keturunan tidak berlangsung lama, dan hanya semenit kemudian, kilap sial menarik perhatiannya. Dia akhirnya melihat dasar lubang. Di sana, lubang lebar itu tiba-tiba menyusut, dan selama Hao Shen mendarat dengan kuat di tanah, dia samar-samar bisa melihat kilau abu-abu di depan. Meskipun cahaya abu-abu ini ringan, itu sangat menarik perhatian di gua hitam pekat ini. Perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, menempatkan seluruh set ilahi digunakan. Long Hao Shen dengan sangat hati-hati meluncurkan teknik pedang suci sekali lagi memanfaatkan desir cahaya, mengarah ke arah kilap abu-abu. Suara bernada rendah yang tidak terputus dapat terdengar seperti latihan suara desis-desisan gua berdesis. Sekitar 300 meter ke depan, abu-abu menjadi lebih berbeda, berubah menjadi kurva dan tiba-tiba terlihat lebih kaya dan lebih kuat. Sampai-sampai warna abu-abu tiba-tiba yang akhirnya bisa dilihat tampak mencolok untuk mata Long Hao Shen. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, mundur selangkah hampir tanpa sadar, dan mengangkat perisainya, mengambil postur ksatria penjaga pertahanan standar. Adegan ini benar-benar mengejutkan, tidak peduli berapa banyak tebakan yang mungkin dimiliki Long Hao Shen tentang gua berdesis ini, mereka semua jauh dari kenyataan. Berdiri 100 meter di depannya adalah ruang yang sangat luas, membentuk gua kerucut yang sangat besar. Dinding batu gua itu hanya sebagai cermin, memantulkan pancaran abu-abu yang memberikan sentimen keheningan kematian, perasaan ilusi. Langit-langit berada pada ketinggian lebih dari 150 meter, dan berdiri di sana, Long Hao Shen tampak seperti serangga kecil. Dan ini bukan hal yang paling mengejutkan. Apa yang bahkan Long Hao Shen temukan tidak terbayangkan adalah bahwa, 3000 meter di bawah tanah, berdiri sebuah menara. Itu benar, itu adalah menara 7 lantai, yang memiliki ketinggian lebih dari 100 meter. Sederhana dan tanpa hiasan, itu mengeluarkan kilau abu-abu, memenuhi lingkungan menara abu-abu dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Menara ini terletak di tengah gua berbentuk kerucut itu, menempati sebagian besar ruangnya. Kabut abu-abu terus-menerus dilepaskan dari menara itu, dan fluktuasi energi spiritual yang tangguh itu bahkan cukup untuk menyebabkan Long Hao Shen, putra cahaya, menggigil dari lubuk hatinya. Keberadaan yang tangguh dan mengerikan, ini adalah kesan pertama yang diberikan menara ini kepadanya. Di sekitar menara itu ada kilau berwarna abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, berputar-putar, seperti kunang-kunang yang menunjuk ke arah menara, padat dan menempelkan diri pada banyak lampu abu-abu di luar menara. Pada saat ini, suara desisan yang keras tiba-tiba berdering, dan partikel abu-abu ini tampak gelisah, tersebar ke segala arah. Gelombang suara yang menakutkan setidaknya 3 kali lebih kuat daripada terakhir kali Long Hao Shen mendengarnya, dan langsung menyebabkan pelindung suci di sekitarnya runtuh, tidak memberinya pilihan selain segera mendirikan yang lain, mengerahkan semua kekuatannya dalam meningkatkan frekuensi desir cahaya. Meski begitu, pelindung suci Long Hao Shen yang dilepaskan masih hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara kebetulan, pelindung suci adalah mantra dari langkah ketiga, jadi Long Hao Shen melepaskan satu demi satu pelindung suci, hampir tidak berhasil mempertahankan perisainya terhadap serangan energi suara mendesis yang mengerikan ini. Ekspresi khawatir langsung muncul di wajahnya, karena dia menemukan dengan heran bahwa gumpalan cahaya abu-abu secara tak terduga dipenuhi dengan roh jiwa melayang,
dan suara mendesis yang mengerikan ini sebenarnya melolong datang dari jiwa mereka. Keberadaan seperti apa mungkin mereka? Menara apa ini? Long Haoshen dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berani merenungkannya, hanya memfokuskan kapasitas mentalnya untuk menahan gelombang suara yang sangat kuat ini. Long Haoshen dapat mengatakan dengan pasti bahwa jika bukan karena pemahamannya sebelumnya tentang desir cahaya, dia tidak akan bertahan selama lebih dari 1 menit di sini, sebelum dicabik-cabik oleh gelombang suara yang mengerikan. Dalam keadaan normal, menahan suara mendesis yang mengerikan ini akan menjadi sesuatu yang mungkin hanya dapat dicapai oleh ksatria dari langkah ke-7. Rangkaian suara mendesis kali ini terasa sangat panjang bagi Long Haoshen, dan ketika akhirnya berhenti, dan Long Haoshen menemukan dengan heran bahwa lebih dari setengah energi spiritualnya telah habis. Sebagai kapten pasukan pemburu iblis, kesimpulan pertama Long Haoshen adalah bahwa misi ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa diselesaikan oleh 2 regu pemburu iblis mereka. Menjelajahi gua berdesis secara alami termasuk menara misterius ini. Tetapi dengan tingkat kultivasinya, mungkinkah dia bisa menjalankan eksplorasi ini? Mendirikan menara di kedalaman bawah tanah ini, keberadaan seperti apa yang mungkin bisa mencapai prestasi itu? Bahkan jika itu bukan entitas seperti Kaisar Dewa Iblis, setidaknya itu akan menjadi seorang dari langkah ke-9. Tidak terpikirkan untuk membiarkan rekan satu timnya datang ke sana. Di antara 12 lainnya, tidak ada orang lain selain Keir yang mungkin bisa menahan gelombang suara mengerikan yang datang bersama dengan suara mendesis. Seharusnya saya mundur pada saat ini. Long Haoshen benar-benar tidak mau setelah melakukan begitu banyak upaya sebelum tiba di sana, apakah dia akan mundur begitu saja? Budak, bagaimanapun, saya mungkin juga melihat bahwa menara ini. Menarik napas dalam-dalam, Long Haoshen mentransfer energinya ke dalam tungku spiritual suci untuk memulihkan energi spiritual saat dia fokus untuk merasakan hubungan darah antara Hao Iwe dan dirinya. Hubungan di antara mereka sedekat sebelumnya, tanpa diragukan lagi, bahkan di dunia lain tempat Hao Iwe berasal, aku masih bisa bergabung dengannya melalui tautan darah kita. Tapi sekarang, itu hanya jarak fisik yang memisahkan kita. Pada saat Long Haoshen mengangkat kepalanya sekali lagi, dia menemukan bahwa energi jiwa benar-benar menyebar di seluruh ruang kosong, perlahan menuju ke arah menara. Dari tampilannya, mereka berencana untuk bergabung di tingkat menara ini, seperti sebelumnya. Kemudian, suara mendesis akan muncul satu lagi, dan siklus ini akan berlanjut tanpa henti. Mengambil kesempatannya, Long Haoshen mengambil beberapa langkah ke depan, sama sekali tidak dapat memastikan apakah jiwa abu-abu ini akan mencoba bertindak melawannya, itulah sebabnya dia harus berhati-hati. Tapi karena dia takut, itulah masalahnya. Pada saat Long Haoshen mengambil langkah pertama ke arah gua kerucut ini, selusin lampu energi jiwa yang berdekatan menemukan kehadirannya, dan dengan panik melemparkan diri mereka ke arahnya tanpa ragu-ragu. Pada jarak dekat, Long Haoshen dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya energi jiwa berwarna abu-abu itu semuanya memiliki penampilan yang jahat. Meskipun itu tidak lebih dari energi jiwa yang kental, itu masih tampak sangat ganas. Yang pertama dari mereka dengan keras menyerang pelindung suci yang telah disiapkan Long Haoshen sebagai jawaban atas serangan itu. Cahaya energi jiwa adalah entitas yang terbentuk dari energi, yang dipenuhi dengan aura mematikan, dan dengan demikian atribut cahaya sampai batas tertentu memiliki efek yang membatasi terhadap mereka, itulah sebabnya ia menghadapi mereka tanpa khawatir. Namun, dalam sekejap menghantam pelindung suci, Long Haoshen sangat terkejut. Bang! Pelindung suci langsung rusak, dan Long Haoshen merasa seolah-olah otaknya telah dipukul oleh palu, ketika energi mengerikan yang meresap dengan kematian dan kedinginan secara tak terduga langsung mengenai jiwanya, seolah-olah mencoba untuk secara paksa menguasai tubuhnya. Energi jiwa yang jahat dan sedingin es ini sangat tangguh, sampai-sampai saat itu menghantam Long Haoshen, pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Bahkan peri elemen cahaya Yating di tubuh Long Haoshen ditekan dengan kuat. Saat menghadapi sosok yang tangguh ini, dia hanya bisa gemetar. Pikirannya benar-benar kosong, Long Haoshen tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Hao Iwe. Kekuatan sosok ini benar-benar terlalu menakutkan.
Dia hanya dihadapkan pada sebagian kecil dari ratusan sosok roh jiwa, tetapi bahkan jumlah yang sangat kecil yang biasa-biasa saja telah menyebabkan Long Hao Shen bahkan kehilangan semua kesempatan untuk melarikan diri. Dalam situasi yang sangat kritis ini, cahaya ungu bersinar di mata Long Hao Shen saat 9 lampu berwarna ungu muncul di dahinya. Dalam sekejap, desir ungu keluar dari tubuh Long Hao Shen, dan semua sosok, terlepas dari apakah itu yang sudah menempel di Long Hao Shen atau yang sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan mereka, menjerit sedih di bawah tekanan cahaya ungu, segera melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Cahaya ungu melesat di depan Long Hao Shen, dan sosok besar Hao Yue muncul melayang di udara, menjaga punggung Long Hao Shen. Warna ungu pekat menyebar di depannya dan di sekelilingnya tanpa henti, dan Hao Yue berubah menjadi warna ungu. Sebelumnya, sosok roh jiwa yang sangat kuat yang bahkan menyebabkan Long Hao Shen tidak dapat memblokir, secara tak terduga berada dalam keadaan ketakutan total saat menghadapi Hao Yue. Di bawah melodi suara mendesis ini, mereka melarikan diri berturut-turut, dan bahkan kelompok sosok yang lebih jauh pun tidak berani mendekat. Ini bukan pertama kalinya Long Hao Shen melihat cahaya ungu ini mengelilingi Hao Yue, tapi sekarang jelas pertama kalinya begitu menyilaukan. Itu adalah kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya kekuatan yang keluar dari jiwa Hao Yue. Melihat bahwa sosok-sosok ini tidak berani maju, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendurkan napasnya. Saat itu, dia benar-benar merasa seolah-olah kendali tubuhnya sendiri diambil secara paksa. Pikiran Hao Yue dan Long Hao Shen terhubung, dan setelah mendapatkan instruksinya, tubuh Long Hao Shen menghilang dalam sekejap, melompat ke punggung Hao Yue. Dengan dia di sisinya, Long Hao Shen segera merasa sangat nyaman. Hao Yue, ayo kembali. Long Hao Shen menatap menara abu-abu besar itu dengan enggan saat dia berkata begitu. Hao Yue menoleh ke arah Long Hao Shen, dan yang terakhir menemukan secara mengejutkan bahwa warna ungu di mata mereka sebenarnya berkilauan dengan kegembiraan. Menggelengkan ketiga kepalanya secara bersamaan, Hao Yue mentransmisikan pikirannya, memberi tahu Long Hao Shen bahwa tempat ini untuk sementara akan aman, dan meskipun bahaya masih akan ada di dalam menara, itu tidak akan langsung menimpa mereka dan akan menjadi sesuatu yang dapat mereka tangani untuk sementara. Kemudian, Hao Yue menyarankan Long Hao Shen untuk masuk ke menara untuk melihat lantai pertamanya. Meskipun Long Hao Shen masih ragu-ragu, saran Hao Yue segera menyalakan api keinginan di dalam hatinya. Setidaknya untuk saat ini, Hao Yue mampu menekan sosok yang berada di sekitar bagian luar menara. Hanya melihat sekilas situasi menara ini seharusnya tidak terlalu berbahaya bukan? Baiklah, mari kita lihat. Ho, ho, ho. 3 suara secara bersamaan diproduksi dari 3 kepala Hao Yue, dan menyerang dengan kecepatan tinggi, dia membawa Long Hao Shen ke arah menara. Saat pancaran yang dilepaskan dari jiwa Hao Yue mendekati mereka, sejumlah besar sosok di jalannya tersebar ketakutan, dan tidak ada satupun yang berani bersentuhan. Hao Yue mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengusap pandangannya ke sekeliling tanpa menahan diri. Jarak beberapa ratus meter ditutupi dalam sepersekian detik dengan serangan Hao Yue. Pintu masuk menara tidak dapat dilihat sama sekali dari tempat Long Hao Shen sebelumnya berdiri, tetapi ketika mereka berlari ke pangkalannya, gerbang setinggi 3 meter muncul di depan pria dan binatang itu. Melihat gerbang itu, kesan pertama yang dimiliki Long Hao Shen adalah bahwa itu adalah konstruksi yang dibangun oleh manusia. Gerbang itu berwarna abu-abu dan tidak didekorasi dengan ukiran atau desain apapun, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan suku elf yang lebih tinggi, dan lebih jauh lagi, di bagian atas gerbang ada kata-kata yang tertulis di atas batu lebar. Kata-kata ini ditulis dalam bahasa yang sangat mirip dengan kata manusia saat ini, hanya saja, struktur huruf-hurufnya lebih kompleks. Namun demikian, Long Hao Shen berhasil mengenali mereka secara samar-samar. Kata-kata yang tertulis di atasnya adalah menara kematian. Meskipun gerbang ini sederhana dan tidak terlalu tinggi, sambil berdiri di depannya, kehadirannya yang mengesankan langsung menyerang indera mereka. 6 mata Hao Yue mengeluarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Maju ke samping, dia tidak menuju ke lokasi gerbang tetapi sebaliknya, berlari ke sisinya. Kepala hijau membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan tornado kuat yang mendorong gerbang terbuka sebelum menyerangnya untuk membukanya sepenuhnya.
menyerangnya untuk membukanya.